teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya lagi, yaitu nama saya Dani. Background saya adalah seorang IT dan saat ini saya sedang menekuni dan menjadi salah satu job application enthusiast. Ya, job application enthusiast. Nah, jadi saat ini di akhir-akhir waktu ini saya sedang tertarik untuk berbagi, untuk sharing. Jadi nanti kalau ada yang salah dalam tutur kata saya, silahkan di komen saja, seperti itu ya. Nah, jadi saya sedang tertarik untuk membahas tentang hal-hal yang berbau dari mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan hingga diterima di suatu pekerjaan, seperti itu. Oke. Nah, dan pada video kali ini menyambung dari video-video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal ketika kita sudah diterima di pekerjaan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang baru diterima bekerja. Nah, mungkin semoga video ini bisa bermanfaat untuk memberikan tips dan trik bagi teman-teman semua untuk menjalani kegiatannya di tempat kerja yang baru. Oke. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya ketika kita menghadapi masa probation atau masa training seperti itu. Nah, masa training itu biasanya diberikan pada rentan waktu kurang lebih, pada rata-ratanya sih kurang lebih 3 bulan, tapi ada juga perusahaan yang bahkan memberikan masa training sampai 6 bulan bahkan lebih. Nah, di semua perusahaan itu berbeda-beda untuk masa trainingnya. Jadi untuk waktu masa training sendiri kalian bisa bertanya kepada HR kalian atau kepada atasan kalian, seperti itu. Nah, jadi masa training itu biasanya sudah include dengan masa kontrak. Jadi kalau kita kontraknya 1 tahun di awal dulu, nah biasanya 3 bulan di awalnya kita tetap akan memasuki masa training. Dimana masa training itu nanti kita akan banyak sekali dinilai oleh atasan-atasan kita tentang diri kita, tentang karakter kita, tentang kelayakan kita untuk bergabung di perusahaan tersebut, seperti itu. Dan itu memang sifatnya capek sekali, dan jujur memang saya sedang melakukan itu di saat saya membuat video ini. Oke. Nah, jadi yang saya ketahui tentang ketika kita menjalankan sebuah masa training, yang kemarin kita sudah membahas bahwa ketika kita bekerja ya kita harus tahu tentang budayanya, kita harus tahu tentang kecocokan tempat kerja tersebut dengan diri kita, dengan karakter kita. Nah, itu gunanya apa? Gunanya ya untuk ini, ketika kita training setidaknya kita lebih mudah lagi untuk beradaptasi. Oke, tipsnya yang pertama adalah jadilah proaktif. Nah, proaktif di sini yaitu kita harus selalu melibatkan diri pada semua kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu adalah tanda kita harus proaktif. Nah, sebagai contoh, ketika di perusahaan itu ada dispenser, ada galon, ya pasti kan ada waktu di mana galon itu habis. Nah, kalau bisa jangan sampai kalian disuruh, kalian menunjukkan ketika galon itu sudah menjelang habis atau sudah habis, segeralah kalian aktif dalam melakukan hal itu, mengganti galon. Atau mungkin yang paling mudah adalah kalian proaktif dalam contoh menjaga kebersihan. Ya, contoh seperti itu, minimal kebersihan ruangan kalian. Kenapa? Karena di sini ya memang itu bukan job desk kalian untuk melakukan bersih-bersih dan sebagainya, walaupun itu ada OB-nya ya. Nah, di situ paling tidak kita sudah menunjukkan diri bahwa ya saya bekerja di sini, saya menganggap tempat kerja ini bukan hanya sebatas saya mencari uang, tapi tempat kerja ini sudah menjadi sebagian dari rumah saya. Nah, kan di video sebelumnya kan saya sudah ini sudah berstatement kan bahwa tempat kerja kalian itu anggaplah sebagai rumah kedua kalian. Kenapa? Karena waktu yang paling lama kalian habiskan adalah di tempat kerja kalian, karena kalian menghabiskan waktu mulai dari pagi sampai menjelang petang, dan kalian hanya ketemu dan keluarga kalian hanya berapa jam saja. Nah, maka hiduplah di situ, mencari hidup di situ, dan menjaga kebersihan dan keselarasan di situ juga, seperti itu ya. Oke. Lalu di tips yang kedua, nah yang kedua, buatlah jadwal dan tugas atau buatlah task bagi diri kalian. Kalian harus menyediakan sebuah lembar kerja, yaitu opsional ya, tapi kalau menurut saya lebih bagus disediakan. Kenapa? Karena ketika kita kerja tentu
kita masih benar-benar mempelajari banyak hal yang kita pelajari tentang budayanya, tentang aktivitasnya, tentang job desk-nya. Nah, kita bisa membuat seperti ketika kita training waktu itu, biasanya kan kita dari senior kita dapat tugas-tugas kan. Nah, itu bisa kita jadwalkan. Kita buat sebuah bahkan seperti yang kegiatan harian sebagai contoh ya. Di posisi IT supporting contoh harian, salah satunya di daily check. Nah, berarti untuk ketika pagi hari harus berangkat lebih awal, lalu setelah itu juga harus melakukan pengecekan terhadap semua server, semua server yang berjalan, bahkan melakukan pengecekan terhadap unit-unit yang digunakan. Nah, unit di sini adalah PC atau komputer yang digunakan oleh setiap user. Pastikan bahwa sistem yang ada di user itu berjalan dengan bagus, bisa terkoneksi dengan database yang ada di server, bisa menginputkan dan tidak terjadi error. Nah, dan kecepatan dari bandwidthnya juga terjaga. Nah, itu sebagai salah satu contohnya. Nah, ketika kita sudah tahu kegiatan kita setiap hari yang seperti itu, kita bisa menyusun ke dalam sebuah task yang itu untuk diri kita sendiri. Jadi enaknya bagi kita adalah kalau kita sudah tahu task kita, setiap harinya kita tinggal melakukan checklist saja. Dan itu akan menjadi lebih bagus juga ketika ketika kalian bisa menunjukkannya sebagai laporan kegiatan kalian. Nah, kenapa? Karena di perusahaan itu, apalagi beberapa perusahaan yang dia menerapkan ISO 9001 tentang mutu dan pelayanan, nah itu bisa menjadi salah satu wujud bukti bahwa kalian sudah melakukan tugas dengan baik. Nah, jadi jangan sampai kalian hanya bekerja saja, tapi tidak ada bukti dokumentasi sama sekali. Nah, bahkan nanti akan menjadi hal yang sangat parah karena kalian akan susah untuk dievaluasi. Bukti evaluasi kalian mana, kan tidak ada, padahal kalian sudah bekerja capek-capek, kalian tidak memiliki bukti evaluasi. Hasilnya adalah kalian bekerja capek tapi tidak dianggap bekerja, dan lebih parah lagi kalau pekerjaan kalian diklaim oleh teman-teman kalian yang ingin menduduki posisi tertentu atau mentargetkan posisi tertentu. Nah, hal ini memang tidak menjadi rahasia umum, makanya bagi kalian yang masih fresh graduate, bagi kalian yang baru lulus, nah ini mumpung kalian baru bekerja, dipersiapkan, karena dokumentasi itu adalah bukti yang cukup bagus yang menandakan bahwa kalian telah melakukan sebuah pekerjaan seperti itu. Oke, lalu menuju ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga adalah observasi dan belajar. Nah, karena kalian baru masuk bekerja sebagai anak baru, sebagai anak magang, maka gunakanlah waktu itu secara baik, manage secara baik, usahakan jangan sampai kosong. Ketika kosong, kalian gunakan untuk observasi, untuk belajar. Observasi dan belajar ini macam-macam caranya. Nah, yang mungkin bisa di lapangan, kita bisa observasi ke lapangan, cara senior kita bekerja bagaimana dan sebagainya. Kita mengetahui, kalau yang di manufacturing ya, kita mengetahui tentang mesin ini operasionalnya bagaimana, walaupun itu tidak ada sangkutannya dengan job desk kalian, tapi seenggaknya itu menjadi salah satu knowledge tambahan buat kalian, agar kalian tahu bahwa proses bisnis yang kalian ikuti di perusahaan kalian itu seperti apa, di organisasi perusahaan kalian proses bisnisnya bagaimana. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu ketika ada 1-2 case yang terjadi, nah kita bisa turut menanggulangi atau kita bisa turut menjadi pengalaman yang bisa kita simpan pribadi, yang kelak ke depan mungkin bisa berguna bagi diri kita. Sebagai contoh, jika kita saat ini seandainya teman-teman semua nih sekarang bekerja masih training, lalu nanti sudah diterima, terus sudah bekerja sudah sekian tahun. Nah, jika kalian hanya fokus kepada job desk kalian di lingkup divisi kalian, menurut saya itu termasuknya kalian rugi. Nah, kenapa rugi? Nah, kalian akan rugi karena ketika kalian sudah selesai dari tempat kerja tersebut, ya mohon maaf terjeleknya adalah tidak diperpanjang kontrak, ataupun mungkin kalian ingin ingin melompat dari pekerjaan yang ini menuju ke pekerjaan yang baru seperti itu. Ya kan, kita juga sebagai manusia tidak
tidak munafik ya, bahwa kita akan mencari yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita tidak hanya memiliki pengalaman hanya dalam ruang lingkup cakupan kerja kita, dan kita tahu tentang divisi-divisi yang lain, nah itu menjadi poin tambah. Sebagai contoh, saya adalah IT, tapi saya tahu fase-fase di setiap divisi. Sebagai contoh, fase ketika HR menghitung gaji, atau mungkin fase ketika production itu berjalan. Nah, ini menurut kacamata IT memang itu tidak penting, tapi ingat, nah itu sangat penting ketika kita ingin menjadikannya ke dalam konsep yang lebih besar, yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, mungkin bagi anak-anak IT mungkin tidak asing dengan bahasa ini. Nah, kenapa? Karena ketika kita tahu tentang seluk-beluk yang ada di perusahaan kita, jadikan perusahaan kita adalah mini lab kita, maka kita akan mudah untuk meruntut bahwa di dalam Enterprise Resource Planning itu semuanya harus terintegrasi, di mana ketika admin ini menginput, ketika si mandor ini menginput, bahkan ketika si sales ini menginput, semua sudah otomatis menjadi laporan. Kalau kita tidak tahu dari runtutannya, dari rule-nya, dari alur setiap divisinya, maka yang terjadi apa? Ya sudah, itu tidak akan tercipta. Poin positifnya adalah seperti itu untuk IT. Nah, kita sharing saja karena memang background saya adalah IT. Nah, itu adalah poin yang ketiganya ya, tentang observasi dan belajar. Nah, lalu belajar selanjutnya, selama masa training manfaatkan masa imunitas kalian sebagai anak magang. Nah, kalian harus sering-sering bertanya. Kenapa? Nah, karena tapi bertanyanya bukan pertanyaan yang ini ya, yang gampang ya. Bertanyalah tentang hal-hal yang memang kalian tidak ketahui. Nah, berarti menandakan bahwa kalian aktif ingin tahu tentang bisnis yang ada di perusahaan kalian. Intinya seperti itu. Terus pepet senior kalian, terus pepet supervisi kalian. Nah, pepet di sini dalam artian adalah cari informasi sebanyak mungkin, sedalam mungkin tentang apa yang harus kalian lakukan, tentang evaluasi diri kalian dan sebagainya. Oke, lalu menuju ke poin yang keempat. Nah, yang keempat, berkomunikasilah dengan baik. Nah, ya karena kalian sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, di mana teman-teman kalian tidak hanya yang sebaya dengan kalian, tapi kalian juga akan kumpul dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, dengan yang lebih tua, bahkan mungkin dengan yang lebih muda lagi. Nah, maka kalian jaga komunikasi kalian dengan baik. Nah, mungkin dulu waktu di kampus yang biasa ngomong dengan bahasa tongkrongan, ya di sini kita gunakan bahasa formal kalau dalam dunia kerja. Nah, agar apa? Yang pertama, ketika kita bicara dengan yang lebih tua, etika kita terjaga. Ketika kita bicara kepada yang lebih muda, kita juga lebih bisa dihargai, seperti itu. Oke. Lalu masuk kepada poin yang selanjutnya, berarti poin kelima. Nah, poin yang kelima tentang keahlian dan keterampilan. Nah, oke, kita tahu bahwa ketika interview kemarin, ketika technical test kemarin, kita sudah dites sedemikian rupa agar perusahaan tahu sejauh mana kemampuan kita agar kita bisa menjadi kandidat yang diterima di perusahaan. Nah, tapi itu bukan berarti bahwa keterampilan dan keahlian kalian sudah cukup dalam melakukan pekerjaan di perusahaan yang kalian bekerja saat ini, yang telah menerima kalian bekerja saat ini. Oke. Kenapa? Karena kita harus selalu berfokus dengan peningkatan keahlian dan keterampilan. Nah, itu yang saya bilang di beberapa video yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita tetap harus meningkatkan keahlian dan keterampilan. Nah, kita harus tingkatkan karena itu yang pertama berguna bagi diri kita secara tidak langsung, value kita. Nah, value kita bertambah, keahlian dan keterampilan itu umpamanya, saya umpamakan saja seperti kalau di dunia guru atau mungkin PNS dan sebagainya. Nah, itu mirip dengan sertifikasi, katakanlah seperti itu. Nah, contoh
Contoh, kalau kita memiliki keahlian dalam bidang ISO 9001 tentang mutu pelayanan, apalagi kita memiliki sertifikatnya, secara tidak langsung ketika besok kita melamar kerja di tempat lain, nah kita akan mendapatkan poin yang cukup besar. Kenapa? Karena kita paham betul tentang bagaimana caranya membuat sebuah SOP, tentang bagaimana caranya melayani terhadap klien, terhadap user, dan terhadap pengampu bisnis seperti itu. Jadi teruslah berkembang, teruslah belajar, dan mungkin bisa dimulai dengan investasi yang murah meriah dan gratis dulu, yaitu mengikuti beberapa webinar gratis. Itu banyak sekali, kalian juga bisa mencarinya lewat Google ataupun Instagram. Di Instagram juga banyak yang menyebar yang gratis seperti itu, webinar yang gratis itu banyak sekali. Nah, kalian ikuti. Setelah itu, kalau kalian merasa bahwa kalian memiliki budget, kalian ikuti yang berbayar. Kenapa? Karena nilai sertifikatnya jelas berbeda dan ilmunya berbeda. Biasanya yang gratis itu dia yang hanya memberikan ilmu dasar saja, seperti itu. Nah, oke, lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu adalah beradaptasi dan fleksibel. Nah, kenapa? Yang pertama, yang yang di video sebelumnya saya bahas tentang kita harus cocok dengan perusahaan itu. Kenapa? Supaya kita, ya ini tadi, tujuannya adalah lebih mudah untuk beradaptasi dan bisa bersifat fleksibel. Nah, beradaptasi dan fleksibel di sini tentu ketika kita masa training, terkadang kita belum menemukan posisi yang sesuai. Nah, masa training itu kita masih ada kemungkinan kok dialihkan di posisi-posisi lain. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan penilaian daripada si user kalian. Nah, sebagai contoh saja, ini saya sharing saja ya. Nah, sebagai contoh, di perusahaan saya yang baru, di awal keterangan saya adalah software engineer, software developer, seperti itu. Nah, tapi barusan saya tahu kemarin ketika di kontraknya ternyata yang tertulis adalah junior system analyst. Saya tidak tahu itu kenapa bisa seperti itu, tapi ada kemungkinan karena ada kemungkinan dinilai bahwa saya ada pengalaman dari tempat sebelumnya dan saya tahu tentang beberapa rule bisnis. Walaupun memang akhirnya tidak mau, akhirnya saya dijejali untuk hafal tentang rule bisnis yang ada di perusahaan saya sekarang saat ini. Tahu tentang sistem apa saja yang ada di perusahaan saat ini, tentang produk knowledge-nya seperti itu dan sebagainya. Dan mungkin bisa kemungkinan ke depan ketika ketemu klien kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap bisnis klien seperti itu. Tadi sifatnya sharing seperti itu. Masih bisa berubah. Mungkin apalagi yang melamar sebagai admin, mungkin awalnya ditempatkan sebagai admin marketing contoh kan, tapi mungkin bisa jadi ketika training dievaluasi lagi, oh ternyata dia nggak cocok nih di admin marketing, coba dimutasi dulu atau dipindahkan dulu nih di bagian admin pembelian contohnya. Itu ada kemungkinan kok, bisa. Nah, mungkin yang pernah mengalami hal seperti itu bisa tinggalkan komen ya, kita sharing saja di sini. Nah, oke, lalu di pembahasan di poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya itu mirip-mirip dengan poin sebelumnya, yaitu bertanya dan menerima umpan balik. Ya, bertanya dan menerima umpan balik. Nah, di sini mumpung kita masih probation, mumpung kita masih training, ya kita harus bertanya tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Jangan sampai kalian sungkan, jangan sampai kalian ego. Nah, jangan sampai malu, itu terutama ya, udah malu, ego, wah bahaya sekali. Nah, merasa tahu semua, merasa tahu tentang bisnis yang dijalankan di perusahaan itu, akhirnya ketika masa training dan probation itu habis, ternyata kita tidak tahu apa-apa. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena nanti akan dievaluasi lagi, lu selama training kok dia merasa fine-fine aja, ternyata ketika training selesai masalah hal yang ini aja dia nggak tahu. Nah, itu bahaya sekali. Nah, bahaya apa? Bisa jadi nanti kontrak kita tidak diperpanjang. Nah, itu masalah yang sangat krusial sekali.
Nah, oke, dan selanjutnya di poin selanjutnya yang saya sendiri lupa, ini udah masuk ke poin berapa, tentang menjaga etos kerja. Nah, tentu perusahaan akan menilai kalian dengan etos kerja kalian. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian memiliki etos kerja yang tinggi, kalian bersemangat untuk mengikuti segala aktivitas di tempat kerja kalian. Nah, ini sebagai contoh, mungkin ya bukan mungkin ya, ini sebagai contohnya adalah kalian harus datang selalu tepat waktu, bahkan lebih bagus lagi kalau bisa sebelum tepat waktu, jauh sebelum tepat waktu. Jika perusahaan itu memulai bisnisnya di jam 8, usahakan sebelum jam 8 kalian sudah harus sampai. Nah, ini saya lakukan di perusahaan saya yang lama, yaitu saya selalu memperlakukan bahwa saya harus sampai di perusahaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum usaha ini dimulai atau sebelum jam kerjanya dimulai, atau lebih bagus lagi 1 jam sebelum dimulai, terutama bagi kalian yang menjadi IT supporting. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika ada masalah-masalah yang timbul di awal mulai pekerjaan itu dimulai, seperti itu kan. Nah, contohnya kayak mungkin gini ya, ini mungkin yang sering ketemu ya, masalah update Windows ya, ini salah satu contoh saja. Nah, update Windows itu kecepatannya bermacam-macam tergantung device kita. Kalau device kita bagus, tinggi, itu bisa cepat, hanya beberapa menit. Tapi untuk device untuk skala komputer admin itu rata-rata kan device-nya device yang paling standar umum kan. Nah, itu bisa sangat lama sekali. Nah, tugas daripada IT supporting ini memastikan di awal itu, pastikan bahwa update itu tidak mengganggu. Kita bisa menggantikan waktu update-nya. Mungkin waktu update-nya dialihkan waktu sore hari atau waktu malam hari, atau kapan lah, seperti itu. Intinya dialihkan atau dimatikan. Tapi kalau dimatikan saya tidak menyarankan. Karena apa? Karena ketika update-nya dimatikan sangat rawan sekali terhadap keamanannya, seperti itu. Oke. Atau mungkin selain itu adalah untuk memastikan terhadap server. Jadi kalau IT datang lebih pagi, kita bisa mengecek terhadap lognya, log aktivitas di hari kemarin bagaimana. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan untuk melakukan daily checking kita. Kita bisa turun ke lapangan, kita bisa ngecek ke dalam tiap page, kita bisa melakukan pengecekan tentang kabelnya bagaimana, kabel jaringannya, koneksinya bagaimana, apakah ada kabel yang bermasalah. Karena itu ketika memang terjadi permasalahan kan penanganannya tidak cepat, tidak mungkin dalam 1, 2, 3 detik kita bisa membuat kabelan. Padahal perusahaan sendiri menuntut kalau bisa dokumennya segera jadi. Kenapa? Karena dokumen itu bisa jadi itu langsung berkaitan dengan klien, dengan bagian customer, nah maupun terutama nih bagian pembayaran dari customer. Itu sangat penting sekali. Dan sampai ketika pekerjaan dimulai ternyata bagian e-tax-nya, bagian komputer e-tax dan e-fakturnya bermasalah, jadi tidak bisa membuat penagihan, kan repot juga. Padahal biasanya penagihan itu ada beberapa perusahaan yang sifatnya dia dibawa juga oleh supir. Nah, kalau yang boleh online mah enak ya, jadi tinggal bukti fakturnya, buktinya dikirimkan ke email bagian processing dari customer atau klien. Nah, oke. Itu tadi poin yang kesekian, lalu menuju ke poin selanjutnya, poin yang nggak tahu keberapa. Nah, itu tentang networking. Nah, jadi ketika kalian bekerja, ketika kalian baru masuk bekerja di sebuah perusahaan, jangan sungkan, jangan malu untuk menjalin sebuah networking, sebuah hubungan dengan karyawan yang lain. Nah, kenapa? Karena di situ ada kemungkinan kalian akan dinilai juga oleh atasan, yaitu apa? Bahwa kalian ternyata bisa melakukan kerjasama tim. Karena pada hakikatnya perusahaan itu adalah organisasi bisnis, seperti itu. Jangan malu kalian untuk berbaur dengan admin, dengan bagian produksi,
dengan tukang sapu seperti itu. Kenapa? Nah, karena kalau kalian tahu sampai ke detail yang seperti itu, nah ini terutama bagi IT, terutama IT programmer. Nah, mungkin nanti kalian akan bisa mengajukan sebuah usulan ke atasan ketika ada SOP baru. Sebagai contoh, SOP dalam pengecekan karyawan setelah selesai bekerja atau menjelang pulang. Nah, untuk yang saat ini manualnya memang dilakukan pengecekan security. Nah, tapi kan untuk laporannya kan belum ada aplikasinya. Nah, itu kita bisa usul nih, kita bisa naikkan isu itu ke pada atasan kita bahwa Pak, kita bisa nih buatkan aplikasi yang membantu menunjang kinerja security ketika melakukan pengecekan terhadap karyawan atau mungkin ketika melakukan controlling terhadap perusahaan. Seperti itu sangat bisa sekali. Nah, jadi hal-hal yang sepele itu jangan sampai kalian kelewatan, jangan sampai kalian lupa. Kenapa? Karena di tempat bisnis kalian adalah rumah kedua kalian, yang kalian akan menghabiskan waktu kalian lebih banyak di sana daripada di rumah bersama keluarga. Serius. Oke. Dan yang terakhir ini kita harus mengevaluasi diri kita. Nah, bahwa sebagai manusia tentu kita harus lebih baik dari kemarin. Kita yang sekarang harus lebih baik dari yang kemarin, dan kita yang besok harus lebih baik daripada yang saat ini. Seperti itu. Kita harus selalu evaluasi, kita buat catatan harian pada diri kita. Nah, kita evaluasi kita mudah kok, kita catat aja pada hari ini hal apa yang membuat kita akhirnya tahu bahwa hal ini sangat bermanfaat. Sebagai contoh ya, mungkin kita bisa mencatat gini, hari ini saya tahu bahwa ketika saya bertemu dengan klien, ketika saya menganalisa kebutuhan klien, saya harus mencatatkan secara detail, baik itu siapa yang mengajukan pertanyaan, siapa yang mengajukan isu, siapa yang yang melakukan request. Nah, setelah itu kita harus tahu juga jabatannya sebagai apa. Nah, lebih bagus lagi kalau kita merekamnya, jadi ada bukti juga kan di menit rekaman ke berapa. Sebelumnya saya tidak tahu itu, serius. Nah, kenapa? Karena sebelumnya saya adalah di programmer di manufacturing, di mana di situ kan sudah dibayar include. Kerjaan saya hanya menganalisa user yang lingkupnya adalah admin-admin yang ada di perusahaan itu. Setelah itu ya sudah, setelah saya melakukan interview, menganalisa kebutuhan dari tiap admin tersebut, lalu saya membuatkan sistem, hanya semudah itu. Dulu yang saya catatkan hanya poin-poin kebutuhan saja. Nah, tapi untuk saat ini, kemarin saya dapat ilmu baru, yaitu ya seperti itu, kita mencatatkannya secara detail ya. Itu sebagai contoh saja ya. Jadi di posisi kalian sebagai apa saat ini, yaitu silakan kalian catatkan, evaluasikan diri kalian. Nah, mungkin yang ingin berbagi evaluasinya juga bisa komen di video ini ya. Oke. Ya oke, itu tadi adalah sharing dari saya, sharing dari orang yang saat ini sedang ingin menjadi job application enthusiast. Nah, sifatnya hanya berbagi saja, saya hanya berbagi pengalaman saya, dan ada kemungkinan mungkin ke depan nanti saya bisa jadi akan sharing juga tentang dunia IT bagaimana. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik, silahkan selalu ikuti video saya di sini ya. Oke. Nah, untuk sebagai penghujung acara, dari saya pribadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat bagi diri kalian, jangan hanya berhenti di diri kalian, tapi share, bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka dan video ini, lakukan like. Setelah itu, yang belum melakukan subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye.